Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum su'a bi alfin afin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat muslim dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih diberikan ketetapan iman dan Islam, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kenikmatan istiqomah dalam menjalani ibadah, terutama di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan barokah, bulan di mana segala amal ibadah kita akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tema Ramadan dan Hablu Minan Nas. Ramadan sebagaimana kita ketahui bersama adalah syahrullah. Dengan kemuliaan pada bulan Ramadan ini, tak jarang seluruh umat Islam dimanapun berada saling berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadahnya, keimanan, ketakwaan dengan berbagai jenis kegiatan, sholat tarawih, tadarus, sedekah, berbagi takjil, dan berbagai macam kegiatan yang lainnya. Semua semata-mata hanya untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu hal yang masih perlu kita ingat bersama, bahwasanya kesempurnaan takwa adalah menjalin hubungan hablu minallah wa hablu minan nas. Kesempurnaan takwa kita tak lepas dari hubungan dengan hablu minallah dan hablu minan nas. Ramadan yang kita lalui dengan berbagai ibadah semata-mata adalah untuk memperkuat dan mempererat ikatan kita dengan Sang Yang Khalik, hablu minallah. Sedangkan hablu minan nasnya ini yang kadang-kala sering kita lalaikan, sering kita abaikan. Rasulullah telah mencontohkan, telah melakukan satu perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjumpaan Rasulullah dengan Sang Yang Khalik, beliau mengucap salam kepada Allah dengan ucapan at-tahiyatu barakatus sholawatu thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dua ucapan salam ini adalah sebagai simbol hablu minallah, sebagai ikatan antara Rasulullah dengan Sang Penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tidak hanya cukup sampai di situ. Rasulullah kemudian menjawab lagi dengan Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Salam keselamatan juga bagi kami, orang-orang di seluruh penjuru dunia yang sholih. Artinya Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj juga mengingatkan betapa pentingnya ikatan dengan sesama manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Ada satu kisah, ada hidup seorang fulan bin fulan yang dia taat beragama, rajin menjalankan puasa sunnah, puasa wajib, rajin sholat tahajud. Satu malam ketika dia terbangun dari tidurnya hendak melakukan sholat tahajud, pergi ke belakang untuk ambil air wudhu, kemudian ternyata di situ bertemu dengan sosok yang membawa buku tebal. Sosok tersebut kemudian membolak-balik bukunya. Kemudian fulan bertanya kepadanya, wahai kisana, siapakah engkau?
Orang yang membolak-balik buku menjawab, saya adalah malaikat penjaga surga. Kemudian Fulan dengan perasaan ingin tahunya bertanya, apakah buku yang kamu pegang itu? Wahai malaikat, sang malaikat menjawab, ini adalah daftar nama di mana orang-orang yang dirindukan oleh surga. Si Fulan pun dengan antusias bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, adakah nama saya di situ? Sang malaikat terus membolak-balik, kemudian menjawab dengan nada berat, tidak ada. Fulan pun kemudian coba buka lagi, cari lagi, pasti ada di situ. Kemudian bolak-balik lagi, begitu ternyata tidak ada. Kemudian merasa sedihlah si Fulan ini. Setelah itu tolong tanyakan kepada Allah, kenapa nama saya tidak ada di buku para perindu surga, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Tak lama kemudian malaikat naik ke Sidratul Muntaha dan turun lagi dengan membawa jawaban. Apa jawaban dari Allah, wahai malaikat? Jawaban dari Allah adalah seluruh kegiatan ibadah yang kamu lakukan adalah untuk dirimu sendiri, wahai. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk manusia yang lainnya. Sehingga di keesokan harinya Fulan ini merubah gaya hidupnya untuk juga berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya untuk memberikan manfaat. Malam berikutnya bertemu lagi dengan malaikat. Dengan penuh kegembiraan, malaikat menyampaikan bahwasanya, wahai Fulan, sekarang namamu menjadi salah satu nama yang dirindukan oleh surga. Artinya, hablum minallah saja ternyata tidak cukup untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Kita juga harus berhubungan, berinteraksi dengan manusia untuk menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baik orang adalah orang yang mampu memberi manfaat kepada manusia lainnya. Nah, dalam kesempatan bulan suci Ramadan ini, mari tidak hanya ibadah untuk pribadi kita dengan Sang Pencipta, tapi kita juga mesti meningkatkan ibadah-ibadah kita yang ada korelasinya dengan manusia, yang ada hubungannya dengan menjalin silaturahim dengan sesama umat Islam yang lainnya. Semisal kita di bulan suci Ramadan ini sudah mulai digalakkan ada tarawih silaturahim. Salat tarawih sendiri pun juga mengajarkan kita agar berkumpul bersilaturahim dengan sesama muslim yang lainnya, karena pada umumnya salat tarawih dilakukan secara berjamaah di masjid-masjid lingkungan sekitar kita. Itu adalah salah satu contoh konkret bahwasanya kita juga harus meningkatkan hablum minan nas, ikatan kita dengan sesama manusia. Mengadakan kegiatan tarawih silaturahim, mengadakan kegiatan buka bersama, itu adalah salah satu bentuk-bentuk contoh-contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meningkatkan hablum minan nas kita. Tentunya dengan niat yang tulus. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, segala ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini semata-mata hanya untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hablum minallah wa hablum minan nas. Dua ikatan, dua jalinan yang harus kita jaga keseimbangannya untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita masih diberi kekuatan sampai dengan akhir bulan Syawal, dan kita masih diberi umur panjang sehingga masih dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.
kepada Allah.